Wawancara Pro 3. Pak Yusuf, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Salam sehat dan selamat menjalankan ibadah puasa, Pak Yusuf. Ya, terima kasih. Pak Yusuf, kita langsung saja nih ke kasus yang memang kemarin kabarnya sudah dilewati dengan sidang etik ya di Polda Maluku. Nah, seperti apa Kompolnas melihat kasus ini dan apa saja mungkin yang menjadi catatan-catatan? Yang pasti kita sudah memantau langsung bagaimana proses penindakan terhadap pelaku yang menyebabkan anak meninggal dunia di Kota Tual. Sudah berjalan proses sidang Komisi Kode Etik lancar dan sanksinya sudah diberikan cukup tegas dan sangat berat karena Majelis Sidang Komisi Kode Etik memutuskan untuk diberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Nah, tentu sekali lagi ini merupakan upaya bagaimana kepolisian Polda Maluku memberikan rasa memenuhi keadilan prosedural terhadap korban dan keluarga korban. Ada pemberian sanksi yang cukup tegas dan sangat berat, yang itu dinyatakan tidak layak lagi menjadi anggota Polri. Ini keadilan prosedural yang diberikan. Jadi ini yang tentu walaupun ini pemberian keadilan prosedural kepada korban, hanya memang bagaimanapun kita tetap menyesalkan atas adanya peristiwa ini yang harus dilakukan penerapan sanksi dan sanksinya sangat tegas dan sangat berat. Itu tentu kita sesalkan, sehingga dengan pemberhentian dengan tidak hormat ini pada hari ini ya, dinyatakan ada kehilangan satu anggota Polri kan setidaknya, walaupun tentu kami masih akan memantau lebih lanjut apakah akan ada upaya permohonan banding dari terduga pelanggar. Ini yang pertama, terus dilakukan pemantauan Kompolnas. Nah, yang kedua, tentu semua peristiwa yang ini kaitannya dengan adanya pelanggaran oknum, maka tetap harus diambil, kita harus menjadi, kita dorong Polri menjadi learning organization. Oke, ini kan tidak cukup. Ya, ini kan tidak hanya cukup dengan sanksi disiplin ya, Pak Yusuf ya, tapi perlu penerapan lagi atau penggalian untuk mengingat kembali, karena beberapa kasus terjadi adalah kasus kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dan khususnya saya berikan ini bahwa ini institusi BRIMOB begitu yang menjadi sorotan. Padahal harusnya mereka lah yang bertugas untuk mengamankan, menertibkan dan juga menjaga masyarakat begitu. Ya. Itulah namanya kita mengambil pelajaran. Tapi kan pelajaran harus ditegakkan juga dengan kedepannya ada perbaikan-perbaikan yang berarti. Ya, ini kan masih ada proses hukum. Ini kan baru kode etik. Proses hukumnya kan masih terus kita kawal. Nah, artinya ketika ada penerapan sanksi yang sangat berat ini, harapannya menjadi efek jerah itu kepada siapapun anggota untuk tidak sama yang dialami oleh oknum ini. Gitu. Ini kan pembelajarannya itu efek jerah. Nah, yang kedua, ini peristiwa ini sebenarnya menambah data baru saja bahwa ada kultur yang memang saat ini terus dibenahi, yang sedang berproses pembenahan melalui Komite Percepatan Reformasi juga, karena memang aspirasinya sudah ada dan itu sudah dicatat. Permasalahan salah satu yang menuntut untuk pembenahan itu adalah reformasi kultural, yang dalam hal ini budaya kekerasan. Artinya bahwa masyarakat tetap butuh Polri, tetap butuh polisi, tapi polisi yang mengayomi dan melindungi. Ke depan ini menjadi pembenahan kultur di aspek pendidikan. Nah, BRIMOB sendiri kok menapa ditugaskan, ini bahan dari evaluasi yang sifatnya penugasan, apakah memang benar ini ada fakta-fakta penugasan di dalam patroli, ini bagian yang pemantauan lebih lanjut. Tapi pemberian sanksinya ini sudah
tegas, tinggal proses hukumnya kita kawal, baru selanjutnya apa upaya-upaya pembenahan yang terus kita dorong, itu next-nya. Pak Yusuf, sebelum kita lanjutkan obrolan ini, ada penelpon dari Atambua bergabung bersama kita. Boleh mungkin kita simak sebentar ya. Ada ya, Pak Timbar. Ya. Selamat pagi Pak Timbar. Selamat pagi Mbak Rizky, selamat pagi Pak Yusuf dari Kompolnas. Selamat pagi. Silakan Pak Timbar, apa yang mau disampaikan? Ya, ini kita sayangkan ya, ini soalnya kejadian ini di Indonesia ini kan sudah ulang-ulang ya oleh oknum. Jadi begini aja, ini kan Bribda, anaknya masih muda kan. Ini berarti kelemahannya di psikotes waktu masuk awal itu. Jadi ini harap awal yang baik untuk psikotes buat itu taruna-taruna baru itu harus betul-betul intensif lagi. Ini menurut hemat saya itu faktor-faktor itu harus diperhatikan. Nanti ini akan korban-korbannya kan semakin oleh itu polisi-polisi muda itu loh. Terus yang kedua, pasti dikena hukuman dipecat ya. Mudah-mudahan dipecat benaran. Jangan setelah itu 1-2 tahun dikasih tugas ke daerah-daerah lain mungkin sebagai tim-tim apa seperti itu. Jadi bisa saja ya nggak dipecat, itu harus dikawal ya dari Kompolnas. Mungkin itu saja. Selamat pagi Pak Yusuf. Terima kasih, selamat pagi juga Pak Timbar dari Atambua. Silahkan mungkin dikomentari Pak Yusuf bagaimana nih pembinaan emosional dan sebagainya untuk para anggota kepolisian. Ya, terima kasih Pak Timbar. Jadi ya saya tegaskan bahwa untuk saat ini sudah di PTDH, tapi kan memang ada proses, ada hak terduga pelanggar mengajukan permohonan banding. Ya, kita berharap bahwa putusan bandingan nanti tidak berbeda, artinya tetap memperkuatkan. Itu harapan kita dalam konteks pemenuhan rasa keadilan prosedural terhadap korban dan keluarga korban. Nah, untuk selanjutnya, ini kan data baru atas permasalahan yang sudah ada, yang ini dicatat untuk dilakukan pembenahan dan reformasi kultur, budaya kekerasan, itu diturunkan, dinihilkan, sehingga mengedepankanlah budaya mengayomi dan melindungi ketika berhadapan dengan anak. Yang muncul langsung persepsinya adalah ibarat dalam hukum perang. Perang itu yang tidak boleh dibunuh anak dan perempuan, ibaratnya begitu. Nah, ketika berhadapan dengan anak, apa mindset, culture set yang terbangun bahwa ini anak adalah kelompok rentan yang prioritas perlu pelindungan, perlu pengayoman. Nah, begitu. Ini yang harus terus didorong melalui pendidikan dan pelatihan, baru yang selanjutnya pembinaan. Nah, pembinaan ini ada pembinaan mental, pembinaan rohani untuk memastikan bahwa emosi, spiritualitas di dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan SOP, bahwa harus humanis ketika berhadapan dengan anak, mengayomi, melindungi. Nah, ini pembinaan. Pembinaan ini menjadi aspek penting untuk terus kita dorong, baru kemudian pengawasan. Nah, kemarin waktu ditugaskan itu bagaimana pengawasannya? Ini yang juga masih dalam penyelidikan ya, Pak Yusuf ya? Ya, nah, fakta-fakta inilah bagian yang kita tunggu. Oke, tapi ini kan biasanya sidang-sidang seperti ini kan tertutup untuk publik maupun juga untuk media. Apakah kemudian hasilnya ini bisa kemudian dipaparkan oleh Kompolnas dalam arti yang mungkin lebih smooth, tapi mengetahui ini transparansinya kasusnya sampai di mana, atau sebenarnya tertutup saja, tidak hanya akan ada penyampaian hasil akhir? Kalau sidang Komisi Kode Etik yang sudah berjalan sampai tadi malam itu terbuka, pihak keluarga diberikan akses untuk memantau dan pada sifatnya terbuka. Hanya nanti ketika terduga pelanggar yang saat ini sudah diberikan sanksi PTDH mengajukan menggunakan haknya permohonan banding, maka inilah yang dipantau karena sidang banding itu tertutup, hanya pemeriksaan berkas. Nah, oleh karena itu ini menjadi tantangan bagi Polri untuk memastikan bahwa proses yang tidak diinginkan oleh Pak Timbar tadi kemudian tidak di PTDH. Hasil bandingnya nanti itu berubah. Nah, inilah yang kita pantau, kita tunggu. Apakah terduga pelanggar akan menggunakan haknya? Memang secara hukum itu diberikan siapapun hak orang yang dinyatakan bersalah, yang bersangkutan diberikan hak untuk membela diri, termasuk berhak mengajukan permohonan pengurangan atas tuntutan dan hukuman. Nah, ini kita pantau. Tapi kalau untuk kembali berjalan, penyidikan pidananya kan masih berjalan. Baik, tapi kalau untuk kembali bertugas misalnya setelah pemecatan, ini bisa nggak ketika ditemukan misalnya dalil-dalil atau kemudian merasa keberatan ditugaskan kembali? Ya, kalau menggunakan hak kan tadi bahwa di sini terduga pelanggar punya hak banding. Banding itu apabila dikabulkan maka turun sanksinya. Apabila tidak dikabulkan ya tetap kuat putusan Komisi Kode Etik yang mem-PTDH. Jadi kita belum bisa mengandai-andai, ya harapannya tadi rasa keadilan
prosedural korban dan keluarga korban itu terpenuhi, sehingga proses kode etik yang sudah berjalan memvonis PTDH ini ya kita harapkan nanti meskipun hak banding digunakan, sidang banding ya harapannya ya pasti keluarga memutuskan yang sama. Itu ya, ini menjadi PR kita untuk kita pantau lebih lanjut dan bagaimana kepolisian daerah Maluku memberikan akses ketika digunakan hak banding kepada pihak keluarga, bagaimana memastikan bahwa yang sebenarnya sidang banding itu tertutup, pemeriksaan berkas, tapi dipastikan ini berjalan secara terbuka, sehingga di mana keluarga punya optimisme dan keyakinan bahwa keadilan proseduralnya tetap terpenuhi, sehingga putusan banding itu tetap memperkuat Komisi Kode Etik. Itu tentu harapan bicara tentang keadilan. Tapi dalam hal ini kan ini belum selesai, ini ada proses pemidanaan yang masih berjalan. Ini adalah tugas Kompolnas untuk mengawasi transparansi dan akuntabilitasnya sampai pada persidangan di pengadilan nantinya. Ini, Mbak. Oke. Ada hal juga yang mungkin harus kita pikirkan, yaitu bagaimana saat ini kan eranya media sosial, apa-apa kemudian menjadi viral begitu, termasuk juga bagaimana perasaan kemudian sikap tidak terima dari pihak keluarga ataupun masyarakat. Nah, kita tidak ingin memperkeruh suasana, Pak Yusuf, tapi kita juga ingin bahwa ini menjadi pelajaran yang benar-benar bisa diterima secara cerdas, secara bijak juga, bahwa kedepannya harus lebih baik. Bagaimana nih? Kan kita tahu bahwa segala sesuatu yang viral di media sosial ini kadang menimbulkan komentar-komentar netizen begitu ya, Pak Yusuf ya? Iya, namanya netizen. namanya netizen, kita tidak bisa mengendalikan dan tidak bisa mengatur-atur. Persis, tapi kan harus menjadi literasi yang kuat dan bijak juga di publik begitu. Ya, apa yang harus dilakukan oleh kepolisian misalnya? Haruskah memberikan pernyataan secara terbuka? Oke, kemarin mungkin Kepala Brimob sudah datang langsung ke rumah korban begitu ya? Ya, maka prioritas saat ini keadilan prosedural korban itu terus diberikan, sehingga ketika pelaku ini mengajukan permohonan banding, berarti masih ada sidang lagi nanti, walaupun sidang pemeriksaan berkas permohonan banding, ya kita harap rasa keadilan itu terpenuhi, itu dulu. Nah, jadi disitulah harapan masyarakat, harapan publik bahwa kepolisian tidak bermain-main, tegas, sehingga dia memberikan harapan bahwa ini baru yang kedua, apa optimisme yang harus diberikan oleh kepolisian bahwa ke depan tidak ada lagi hal-hal seperti ini. Kita mendorong Kompolnas kepada kepolisian untuk terus melakukan pembenahan. Ini adalah fakta-fakta penambahan data baru bahwa masih ada loh perilaku-perilaku yang cenderung melakukan kekerasan yang oleh oknum. Ini yang harus terus dikurangi, diturunkan dan dinihilkan, di mana masyarakat itu sudah sangat merindukan, tidak membenci polisi, tapi merindukan polisi yang pengayom dan pelindung. Ketika ketemu dengan anak-anak muncul dalam mindset dan kasusnya ini adalah kelompok yang prioritas untuk dilindungi dan diayomi. Ketika pun ada semacam kenakalan-kenakalan, cara-cara yang dilakukan tidak mengedepankan kewenangan dan tindakan-tindakan represif, tapi mengayomi dan melindungi. Itu yang perlu ditegaskan oleh kepolisian setelah peristiwa ini. Oke, nanti kami minta juga seperti apa fakta-fakta yang ditemukan di lapangan oleh Kompolnas dan juga apakah nantinya akan dipaparkan. Terima kasih banyak Pak Yusuf sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses. Salam sehat semuanya. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim yang menyampaikan bahwa saat ini secara sidang kode etik sudah diselesaikan selama 13 jam, namun fakta-fakta nantinya akan disampaikan juga kepada publik. Cara Pro 3.